Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1B akan melakukan praktik budidaya kerang mutiara mulai dari pembenihan hingga pembesaran. Nah, adapun teman-teman dari kelompok B1 yang pertama ada saya sendiri, Reski Amalia. Saya Muhammad Ergi Fahrezi. Saya atas nama Muhammad Asrinsyah. Saya atas nama Sar Ramadan. Dan saya juga Ahmad Randy. Halo. Saya Aryan Gunawan. Saya Aswan. Saya Dea Despianti. Sebelum memulai praktik, tentunya kami diberikan asistensi oleh dosen penghimpun mata kuliah Teknologi Budidaya Kekerangan. Ada Pak Rusli, Pak Andi Asdarjaya, dan Ibu Fauzia Nurdin. Pertama, kita diajak ke laboratorium pembenihan kerang mutiara. Di sini ada banyak sekali bak-bak pembenihan kerang mutiara tentunya. Pertama, persiapan induk. Pemilihan induk kerang mutiara sangat penting dalam proses budidaya untuk memastikan hasil yang optimal. Induk yang dipilih harus berusia matang, biasanya antara 2 hingga 3 tahun. Karena pada usia ini, kerang sudah memiliki kemampuan reproduksi yang baik. Induk sebaiknya memiliki cangkang yang sehat, bersih, serta tanpa cacat atau retakan. Selain itu, ukuran tubuh profesional dan warna cangkang yang cerah menghasilkan kerang mutiara yang berkualitas tinggi. Nah, di bak ini sudah banyak sekali larva-larva yang mungkin teman-teman tidak bisa lihat. Proses pemijahan kerang mutiara dimulai dengan metode induksi seperti pemanasan air atau penyuntikan hormon. Setelah pembukaan terjadi, telur yang dihasilkan akan menetas menjadi larva disebut valiger. Larva ini dipelihara di bak khusus dengan sirkulasi air yang baik dan nutrisi yang memadai. Nah, pada video ini, pada selanjutnya sudah memasuki tahap spat, yaitu kerang muda. Spat ini dipelihara hingga menjadi ukuran tertentu sebelum dipindahkan ke perairan terbuka atau tempat budidaya lebih lanjut. Adapun beberapa faktor yang penting yang harus diperhatikan pada fase spat, yaitu pertama tentunya kualitas airnya, yang kedua suhu dan salinitas, yang ketiga pemberian pakan yang cukup, dan terakhir perlindungan dari predator yang bisa memangsa spat, dan juga selalu lakukan pemeliharaan substrat dan monitor pemeliharaan rutin dengan kondisi lingkungan di sekitaran bak-bak pemeliharaan spat. Sini spat sudah berusia 2 bulan. Teman-teman bisa lihat pada video, semuanya sudah melekat ke substrat. Selanjutnya, kita diajak ke laboratorium pakan alami. Di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis pakan alami yang dipakai. Nah, pakan alami merupakan kemampuan penting dalam pemberian kerang mutiara, khususnya pada tahap larva hingga spat. Pakan alami yang umum digunakan meliputi fitoplankton seperti Setoceros, Isochryssis, Tetraselmis, dan Nanochloropsis. Fitoplankton ini kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan optimal dan kesehatan larva kerang mutiara. Nah, adapun cara kultur pakan alami seperti pada video ya teman-teman. Media kultur yang biasanya digunakan yaitu air laut yang telah disterilkan, nutrisi tambahan seperti pupuk diberikan untuk mendukung pertumbuhan fitoplankton. Melalui kultur pakan alami yang terkontrol, kualitas dan kuantitas pakan dapat dipastikan hingga mendukung pertumbuhan larva kerang mutiara yang sehat dan juga optimal.
Nah, selanjutnya kami ke lokasi pembesaran kerang mutiara yang ada di laut lepas. Kami pergi menggunakan perahu-perahu kecil atau boat. Ini teman kelompok kami ya. Nah, adapun lokasi pembesaran kerang mutiara seperti pada video. Ada banyak sekali pelampung yang bentuk warna hitam seperti gundul gitu. Nah, pembesaran kerang mutiara pada umur 2 bulan. Kerang mutiara berada pada tahap spat. Ini ditempatkan di rak-rak khusus atau keranjang jaring atau pocket net yang ditempatkan di perairan terbuka yang bersih dan memiliki kualitas air yang stabil. Kerang diberi ruang yang cukup agar dapat tumbuh optimal, dan pemeliharaan meliputi pembersihan jaring secara berkala untuk mencegah pemupukan alga atau predator kecil. Teman-teman bisa lihat pada video pemeliharaan kerang mutiara pada usia 2,5 bulan. Teman-teman bisa lihat di sini adalah pemeliharaan kerang mutiara pada umur 3 bulan. Nah, di 3 bulan ini kerang mutiara sudah agak lebih besar daripada ukuran umur 2,5 bulan. Walaupun perbandingannya sangat kecil, di sini sudah banyak sekali hama-hama yang mungkin teman-teman bisa lihat. Seperti ada parasit, ada predator seperti kepiting kecil, dan lain-lain. Nah, adapun pertanda kalau kerang mutiara sudah mati, yaitu kerangnya akan terbuka dan tidak tertutup. Dan apabila tertutup berarti kerangnya masih hidup ya, seperti pada video. Selanjutnya kami diperlihatkan pembesaran kerang mutiara pada umur 1 tahun. Kerang yang sudah berumur 1 tahun sudah tumbuh lebih besar dan mulai menunjukkan struktur cangkang yang lebih kokoh. Nah, tetapi ini pemeliharaan melibatkan pemindahan ke area perairan yang lebih dalam untuk memberikan banyak ruang dan meningkatkan kualitas air, nutrisi alami dan di lingkungan seperti fitoplankton yang cukup untuk mendukung pertumbuhan kerang mutiara pada umur 1 tahun. Teman-teman bisa lihat, inilah proses pengangkatan yang bapak-bapak ini lakukan ya.
lagi yang kita dapatkan kerang mutiara yang sudah tidak hidup. Seperti kerangnya sudah terbuka. Selanjutnya, kami kembali diperlihatkan bagaimana pemeliharaan kerang mutiara di umur 2 tahun. Besaran kerang mutiara di umur 2 tahun sedang mencapai ukuran dewasa dan hampir siap untuk proses penyimpan inti. Akan memicu produksi mutiara. Pada tahap ini, perawatan yang lebih intensif diperlukan untuk membantu kesehatan kerang sebelum dan sesudah persiapan inti. Teman-teman bisa lihat pada video, kita temukan lagi kerang mutiara yang sudah tidak hidup. Nah, teman-teman bisa lihat, adapun perbandingan dari kerang mutiara yang ukuran yang kecil akan lebih banyak dan yang lebih besar akan lebih sedikit tentunya. Kemudian jika dikembalikan di laut lepas lagi. Sama diperlihatkan, kami kembali naik untuk melihat bagaimana pengendalian hama dan penyakit. Adapun pengendalian hama dan penyakit pada kerang mutiara, keberadaan hama dan penyakit dapat mengganggu pertumbuhan serta penurunan kualitas kerang dan mutiara yang dihasilkan. Pengendalian manual menggunakan sprayer dan pisau adalah metode umum yang diterapkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kerang. Nah, menggunakan sprayer digunakan untuk membersihkan cangkang kerang dari alga, teritip, dan organisme pengganggu lainnya yang menempel di permukaan cangkang. Penyemprotan dilakukan dengan air bertekanan sedang agar organisme pengganggu bisa terlepas tanpa merusak cangkang. Metode ini efektif untuk menghilangkan lapisan kotoran yang dapat mengganggu perpapasan dan pertumbuhan kerang serta peningkatan risiko penyakit. Teman-teman bisa lihat pada video di mana pengendalian hama dan penyakit menggunakan sprayer.
merakit menggunakan pisau. Pertama kita keluarkan dulu kerang mutiara dari pocket net. Penggunaan pisau digunakan untuk membersihkan secara manual organisme atau kotoran yang lebih keras atau sulit dilepas dengan sprayer tadi, seperti teri, tip, besar, atau cacing bor. Pisau dengan ujung tumpul biasanya dipilih untuk menghindari kerusakan pada cangkang, karena pembersihan manual dengan pisau dilakukan dengan hati-hati, terutama pada area tepi cangkang yang lebih sensitif. Nah, selanjutnya kita kembali susun ke pocket net. Susunnya dengan rapi ya, dan harus sama seperti pada video. Nah, setelah disusun, kita melakukan pemberantasan hama dan penyakit menggunakan larutan kapur dan juga garam. Pocket net tadi kita rendam semuanya, dengan tali-talinya juga kita rendam. Nah, agar semua alga-alga tadi mati. Jangan lupa dibalik ya. Setelah direndam, kita tiriskan hingga larutan kapur tadi semuanya kering. Adapun guna dari rendaman dari kapur yaitu untuk menghindari kerang-kerang yang keropos seperti pada video. Nah, setelah kerang ditiriskan, kemudian kita masukkan kembali ke dalam waring. Jangan lupa diikat ya, agar waring tersebut tidak terlepas.
Saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi kerang mutiara. Baik, adapun bagian-bagian kerang yaitu yang pertama pada bagian sini yaitu adalah gonad. Kemudian yang kedua itu pada bagian di sini ada hati. Kemudian di bagian ketiga ada perut kerang. Bagian keempat ada kaki kerang. Kemudian di bagian kelima ada inti kerang. Kemudian yang keenam itu ada mantel. Kemudian yang ketujuh ada otot aduktor. Kemudian yang terakhir adalah ada otot retraktor. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan anatomi. Nah, itu saja praktik yang sudah kami lakukan mulai dari pembenihan kerang mutiara hingga pembesaran kerang mutiara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.